Sudah menuju ke jam 6 sore, artinya kita akan ngobrol sama narasumber yang tidak biasa. Sangat spesial. It's not unusual gitu. Kita akan ngobrol bareng sama legend dari dunia fotografi. A living legend yang A living legend. Yes. Jadi beliau ini memotret banyak hal dan kali ini kita akan lihat dari konteks sejarah gitu. Bagaimana Betul. foto itu menyimpan banyak sejarah dan jadi pelajaran buat kita gitu. Langsung saja, without any further ado, kita kedatangan sama Om Oscar Motulloh di sini. Welcome to Detik Sore Om Oscar. Sore. Ya, sore. Sehat Om? Sehat. Sehat ya. Luar biasa ya. Ini mungkin perjalanan panjang seorang fotografer itu mempengaruhi ke ini juga ya kayaknya ya Om ya, mempengaruhi ke pola pikir, kemudian how you look, cara berpakaian dan lain sebagainya. Is it? Berpengaruh nggak? Enggak lah. Enggak ya? Itu kan otomatis It ya. depends on the person ya Om ya. Depend. Oh, depend. Karena kayaknya What about you? Hah? Ya Bagaimana sama. dengan Om Oscar, gimana? Ya, begitulah. begitu. Enggak. Kan dengan rambut gondrong gitu kan, biasa kan kayak iya. orang-orang yang artsy gitu kan biasanya ada spesifik Nah, looknya itu kan gitu Om. ada yang buat fashionable. Ya kalau gua karena nggak sempet aja. Oh, nggak sempet. Kelihatannya sih sempet ya. Tuh, dilihat dari sepatunya, kemudian kalungnya begitu. Om Oscar, dengan catatan sejarah yang Om Oscar lakukan sejauh ini dalam dunia fotografi, ada momen yang paling menyenangkan atau mungkin yang paling diingat dalam rekaman memori Om yang bisa di-share ke kita, apa Om? Kalau gua nih kan kebetulan sehari-hari bidangnya kan fotojurnalistik ya, fotografi jurnalistik. Jadi otomatis tiap hari urusannya sama peristiwa gitu. Nah, cuman kadang-kadang kan kita nggak tahu nih mana sih yang peristiwa akan jadi sejarah. Gitu. Nah, kalau zaman gua nih, angkatan-angkatan gua ketika motret gitu ya, misalnya peristiwa di Timur gitu, tim-tim sebelum jadi Timor Leste. Nah, tentu itu detik-detik tuh menuju sejarah. Reformasi, jadi gerakan-gerakan moral reformasi gitu ya. Kalau sekarang mungkin setiap ada pemilu pasti kira-kira ada nih catatan-catatan. Nah, biasanya sih kalau dalam dunia fotografi, nah fotografer yang mencatat dengan baik, itu biasanya mereka juga punya feeling gitu. Nah, kira-kira gambar ini akan mewakili. Ini kayaknya bakal viral nih gitu. Nah, ini kira-kira kalau zaman sekarang gitu. Iya, zaman sekarang viral gitu bilangnya ya. Gitu ya. Kayak Nah, itu kira-kira ya, gitu. kayak fotonya Trump yang habis hampir kena ketembak itu ya. Fotonya Trump yang mengepalkan tangan itu ya. Gitu. Kalau sekarang kan misalnya dunia video kan juga canggih. Benar. Mereka bisa grab dari situ. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sih ada sejumlah kasus juga yang memang secara fotografis yang dikenang. Oke. Gitu. Dibandingkan video gitu ya Iya, Om ya. dibandingkan video. Jadi nggak bisa dibilang dong kalau kita nggak tahu momen ini akan penting atau tidak gitu Om. Berarti fotografer itu punya naluri, punya intuisi gitu bahwa wah momen ini pasti akan Jadi sesuatu nih, gitu. momen Itu ada monumental. ininya nggak Om? Ada latihannya nggak? Gimana cara punya intuisi itu? Kalau intuisi itu memang jadi catatan paling penting ya. Paling penting buat seorang wartawan foto lah katakan ya. Jadi fotografer jurnalistik tuh dia kan pertama memang harus agak peka lah terhadap perkembangan pemberitaan ya. Jadi mesti tahu gitu. Jadi apapun nih di luar misalnya peristiwa-peristiwa yang berlangsung, dia bisa aja mencatat kelihatannya daerah sini nih. Misalnya sekarang nih Jakarta lagi perlahan-lahan tenggelam. Gitu Iya kan? benar. Nah, jadi kalau dia jalan kemana, nah dia juga bisa ngelihat ini kawasan-kawasan ini. Jadi ada kaitannya semua dengan bagasinya gitu loh. Iya, betul, bagasi terutama bagasi pengetahuan di luar Google ya. Iya. Ini ada foto yang rangkaian foto yang menarik juga tentunya ini terkait dengan sejarah proklamasi ya Om ya. Kita mau lihat bareng-bareng nih dia slideshow-nya nih. Ini Om Oscar juga yang ngambil. Oh, tentu enggak. Enggak, ini kebetulan zaman gua dan beberapa teman ingin
kok foto proklamasi Indonesia tuh kok kayaknya jumlahnya dikit banget ya. Pada waktu zaman gua sekolah. Waktu jadi wartawan kita mulai ini tergelitik lah. Kayaknya fotografernya kan ada 2 orang. Jadi di dalam peristiwa itu hanya menurut sejarah hanya tercatat 2 fotografer. Itu Mendur bersaudara gitu ya. Nah, 1 fotografernya negatifnya disita oleh Jepang. Yang satunya takut gitu diumpetin. Jadi ada beberapa sumber, ada yang nyebut diumpetin, kubur gitu di depan rumahnya, ada yang bilang dikubur di depan kantornya. Kantornya itu di Asia Raya Pasar Baru. Nah, jadi mereka berdua lah. Tapi kalau kita ngelihat abangnya namanya Alex Mendur. Nah, itu kan udah nggak kepegang lagi. Ada di tangan Jepang gitu. Jadi kita cuma pengen tahu. Dulu kan cuma kelihatan ada 5 gitu. Nah, sekarang nih sampai dengan pameran revolusi di Amsterdam kemarin, jadi kerjasama Indonesia dengan Belanda itu makin terkumpul tuh. Akhirnya sekarang nih ada 18 frame yang ada, dapat ya, gitu ya, yang bisa kita lihat dari runtunannya. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini kemungkinan besar memang berasal dari peristiwa itu. Jadi peristiwa kalau kita ngelihat yang di Pegangsaan ini ya. Ini di Pegangsaan 56 gitu ya. Jadi kalau dilihat di situ, nah ini adegan ini cuma ada 2 frame. Ya. Yang pertama ini, terus kalau kamu perhatiin di sebelah kanan tuh ada 1 perwira Jepang yang ngumpet yang nggak kelihatan dalam kamera gitu. Nah mestinya ada 1 lagi yang kelihatan. Nah itu adalah petugas intel dari perwira peta. Dalam zaman Soeharto nggak pernah muncul. Itu dikaidin. Nah ini nih yang sebelah kanan tuh. Jadi sebelahnya. Ini ada 2 angle ternyata ya. Ini ada dua. Nah itu kan. Nah jadi ini perwira peta memang, tapi dia namanya Saleh Tejakusuma. Om, dari foto kayak gini bisa nggak meraba-raba waktu itu situasinya kayak apa gitu? Kalau dari catatan sejumlah orang-orang yang menuliskan entah itu memoir ataupun peristiwa ini, mereka rata-rata ngomong soal genting, bahwa ada kekhawatiran digerebek Jepang. Jadi catatan yang karena mukanya tegang-tegang gitu ya. Tegang gitu. Nah peristiwa ini sendiri dibuat oleh salah satu yang kemudian menjadi gubernur, itu namanya Sudiro. Nah dia yang mencatat lengkap gitu ya dalam bukunya itu, buku terbit tahun 81. Menceritakan tentang termasuk rundown-nya, karena dia petugas yang kayak semacam protokolernya lah dari Bung Karno. Jadi dia yang nyusun nih acaranya ini dan sebagainya sampai menyediakan mikrofon. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat, nah ini yang saya pegang sebagai referensi tentang peristiwa runtunan. Nah foto-foto ini disusun berdasarkan itu. Jadi kalau Anda ngelihat ini, nah ini adalah mereka-mereka yang hadir. Jadi hadir di situ ya. Kalau kita ngelihat ada Suwiryo sendiri, gubernur wali kota pertama. Di situ ada SK Trimurti, Fatmawati gitu ya. Iya, yang pakai kerudung ya. Yang pakai kerudung. Terus ada Latu Harhari. Jadi semua nama-nama jalan ya ada di sini. Latu Harhari yang mana, Om? Itu paling kanan. Yang agak muda yang itu yang berjambang ya. Yang sebelah sana ada namanya Sujono. Yang kumisan tuh. Tiap hari saya lewatin tuh jalannya satu hari. Ini orangnya. Ya orangnya itu dia. Itu. Yang ibu sebelah sana itu kalau nggak salah SK Trimurti. Oh itu SK Trimurti. Ini fotonya pakai kamera apa Om? Ini kalau nggak salah pakai Leica. Leica. Nah, karena Leica pada waktu itu kan lensanya hanya sampai dengan 50 mili. Ya. Gitu kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Berarti ini memang belum berwarna ya, emang hitam putih aja ya, memang black and white. Dan ini diproses secara manual kan pada waktu itu ya. Berarti ini foto-foto ini yang lahir yang didapatkan dari yang diumpetin tadi itu. Nah ini macam-macam nih sumbernya. Jadi ada, makanya kan kualitasnya nggak gitu bagus. Ada yang terbitan-terbitan dari buku-buku di Belanda. Jadi ini National Archive, Museum Marin Museum Militer gitu ya, Museum Perang di Belanda. Kita kerjasama untuk bisa mendapatkan
gitu. Dari sekian banyak foto-foto atau sumber gitu yang Om dapatkan, kenapa memilih foto-foto yang nggak semuanya, beberapa foto ini apa yang jadi spesial foto-foto frame ini Om? Nah ini kebetulan ya kalau tadi teman-teman yang hubungin saya, jadi saya kasih satu seri secara lengkap supaya kita bisa ngelihat nih, karena kelengkapan seperti ini masih agak jarang diketahui gitu ya, atau bisa dilihat. Jadi ini kita ngelihat secara susunan dari peristiwa. Jadi kalau dalam peristiwa sejarahnya itu dituliskan bahwa pada menjelang acara itu semuanya tegang. Lalu prajurit-prajurit atau bala tentara Jepang itu mereka semuanya ngumpul di tempat di mana acara ini diadakan tadinya. Di Laksamana Maeda. Di Ikada. Jadi sekarang di daerah daerah Gambir. Iya. Di Gambir tuh. Jadi di situ dijaga. Nah, mereka semua ke sana karena mereka ngelihat ada penjagaan ketat, mereka rubah lokasinya tempatnya. jadi di Pegangsaan. Nah, terjadilah seperti ini. Jadi nanti kita bisa ngelihat nih, kalau hadirin yang hadir nggak gitu banyak, itu berarti sebelum orang-orang dari Ikada datang ke sini. Oh gitu. Ada dua Versi. Ada dua tempat peristiwa ya, gitu. dua tempat ya. Jadi kalau kamu ngelihat yang di situ tuh ada kayak kanopi gitu, yang itu warnanya sebenarnya merah putih gitu ya. Oh, yang garis-garis itu ya. Yang garis-garis itu. Nah juga nanti kita bisa ngelihat ada foto yang dibuat dari belakangnya. Nah itu foto yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi harusnya yang difoto terlihat para hadirin waktu itu, harusnya yang terfoto, yang tertangkap lebih banyak ya Om ya? Iya. Karena ada dua Betul. tempat tadi itu tadi. Nah jadi kan sekarang kalau misalnya kita ngelihat, katakan ya kalau misalnya kita ngelihat secara visual, itu kan biasanya dia bisa ngejelasin ada berapa orang sih kira-kira yang hadir gitu ya. Dulu orang cuma bilang di puluhan orang, tapi kalau dilihat kayak begini ratusan orang nih. Iya. Gitu. Yang hadir pada waktu. Jadi ada beberapa catatan sejarah yang sebelumnya menyebutkan hanya segelintir orang yang datang, itu bisa terbantahkan dari foto-foto yang ada. Jadi misalnya peristiwa pengerekan bendera nih. Ya. Kalau dalam peristiwa sebelumnya dalam buku sejarah kita cuma ketemu 2. Tapi sekarang kita bisa ngeliat ada banyak, juga yang lagi dikibarkan. Gitu ya, lagi menjelang untuk dikerek. Dibentangkan. Ya. Tapi ini valid pas yang proklamasi ya Om ya? Ini proklamasi semuanya, semua nih. Ini peristiwa jadi detik-detik proklamasi. Detik-detik proklamasi ya benar-benar. Jadi kira-kira kalau di jam kita nih jam 10 menit. Jam 10 lewat 10 menit. Kira-kira peristiwanya. Personal favoritnya Om Oscar yang mana? Dari frame yang foto-foto mana? Otomatis yang lagi baca ya. Oh. Kan ada 2 angle. Ada 2 kan. Ada 2 angle. Kalau saya sih yang terlihat lengkap. Termasuk yang si prajurit Jepang itu. Oh, yang lebih jelas tadi gambarnya yang tadi ya. kita lihat duluan ya. Ya. Ini foto. Nah ini kalau ini gubernur, wali kota pertama nih, Suwiryo membacakan. Semuanya pidato-pidato di luar Soekarno itu setelah acara. Jadi proklamasi kan dibacain nih. Langsung setelah itu jadi Soekarno ngomong tuh pembukaan dulu. Jadi misalnya karena ini kan bulan puasa ya. Bulan puasa hari Jumat juga kebetulan. Iya. Nah, tanggal 17. Jadi dia ngomong pendahuluan. Misalnya gini, kita sudah dijajah sudah cukup lama, kira-kira ya poinnya. Yang kedua, kita sekarang ingin menyatakan kebulatan tekad kita untuk merdeka. Maka dia nyebut, dengarlah proklamasi kami. Nah, baru dia baca. Habis dia baca, ada penutupannya kan, dia terima kasih sudah mendengarkan, sekarang kita telah menjadi negara merdeka. Insya Allah katanya. Tuhan memberkati kita. Nah itu penutupnya, baru yang lain-lain menyampaikan. Kayak ini kan Suwiryo. Terus nanti ada Muhammad Hatta. Juga ngasih sambutan pendek nih kayak seperti ini. Wah ini jelas sekali mukanya. Ini juga jarang kita lihat. Iya ini jarang kita lihat kan? Ya. Yang kita lihat biasanya paling umum adalah Pak Soekarno aja ya yang membaca. Itu mic atau kondensor atau apa Om? Itu mic tuh. Oh itu mic. Mic. Bukan kipas ya? Itu ada. Kipas gue. Jadi itu ada ceritanya sendiri sih mic ini.
Gimana Om? pinjem dari mana gitu ya. Pinjam. Pinjem. Karena emang serba dadakan waktu itu kan Om. Dadakan. Iya. Nah semuanya yang ngelakuin Sudiro ini. Jadi Sudiro ini kayak semacam tangan kanan yang menjadi protokoler dari peristiwa. Gue ngebayangin aja merinding loh situasi Jadi misalnya kalau itu. tadi kita ngomong jalan Dr. Muwardi yang di Trisakti tuh, nah orangnya itu yang pakai pici tuh. Yang di Panjang belakangnya ya? itu. Itu Dr. Muwardi, itu dokter medis. Nah dia adalah kepala keamanan istana lah presiden. Kayak sekarang kayak pampresnya lah gitu ya. Pampres ya. Nah itu wajah dari Dr. Muwardi. Dr. Muwardi itu ya. Itu. Walaupun dari jauh gitu tangkapannya Jadi tapi jauh. masih Jadi bisa kalau kita direka ngeliat lah. gambar pertama yang tadi tuh, nah, acara dimulai dia mempersilahkan presiden menyampaikan sambutan lalu menyatakan proklamasi. Nah ini rentetan yang mungkin lolos dari penglihatan kita. Iya, Ini iya. gambar-gambar mahal yang jarang kita temui di buku-buku pelajaran sekolah ya Mas ya. Gitu. Mungkin akan lebih banyak gambarnya kalau misalnya kita telusuri musim-musim di Belanda kali ya Om ya. Nah Atau di ini Jepang. kita udah kerja sama mereka nih karena Sudah dirangkum. cukup penasaran ya. Cukup Iya, iya. penasaran apakah mereka memotret hanya dengan satu roll karena dari sejumlah buku yang sempat saya coba teliti gitu ya. Mereka menyebutkan hanya 2 fotografer itu yang hadir di sini. Itu memang kita punya fotografer sedikit sekali waktu itu atau mungkin bahkan nggak ada atau gimana Om kondisinya waktu itu? Kenapa kok cuma ada 2? Jadi 2 wartawan tulisnya ada sejumlah. Oke. Jadi dari Domei artinya antara ya, antara ada dari Harian Merdeka 2 orang. Ada sejumlah wartawan lain yang hadir, saya lupa namanya gitu ya. Tapi fotografer emang cuma ada 2. Karena mereka sendiri waktu menuju ke lokasi ini, itu kan infonya juga agak sembunyi-sembunyi dikasih tahu. Jadi si Mendor Bersaudara ini datang juga terpisah. Fotografer ini juga fotografer jurnalis, bukan Jurnalis, fotografer dari pihak Belanda. Tidak. Soekarno gitu misalnya. Jadi ini 2 kakak beradik ini itu bekerja untuk kantor berita Jepang. Oke. Sorry Mas, orang Indonesia kah? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Indonesia. Menokat. Manado. Dari Ini foto apa nih Om? Nah, ini kalau Anda ngelihat itu namanya Dr. Rajiman. Yang di sebelah kanannya itu Samratulangi. Yang mana yang sebelah kanan yang Itu pakai tuh. peci? Yang sini ya. Yang si bapak yang di depan itu Rajiman Oke. Widyodiningrat itu tokoh senior, tokoh politik senior. Di sebelah kirinya yang pakai jas tuh, Iya. Yang pakai peci. Tengku Muhammad Daud. Jadi gubernur Muhammad Daud. salah satu gubernur Sumatera Oke. pada awalnya. Oke. Nah, mereka ini yang datang terlambat. Nah, mereka datang terlambat karena mereka tadinya pergi nongkrongnya di sana. Nongkrong. Kenapa dibilang terlambat? Karena mereka tidak berada di jajaran. Mereka jadi enggak, maksudnya ini kan undangan diam-diam pertama itu adanya di Ikada. Jadi mereka ke Ikada semua nih. Iya, iya. Jadi ternyata bukan di sini tempatnya, mereka jalan kaki. Nah, inilah mereka nih. Jadi Tengku Muhammad Daud, Samratulangi, Nggak pernah lo ngeliat ini. Dr. Rajiman. Om, foto-foto ini ada di dalam buku sejarah nggak sekarang? Ini nggak ada. Ini nggak ada. Makanya ini gambar yang menurut saya perlu diungkapkan supaya pembaca, terutama generasi muda juga bisa tahu runtunannya. Seperti apa sih peristiwa itu. Dengan tahu akhirnya menghargai ya Om ya. Proses kita sampai ada sekarang tuh kita bisa hargai gitu. Memaknai makna kemerdekaan itu seperti apa gitu. Karena kan kita kemerdekaan kita rayakan dengan ya upacara udah pasti, kemudian ada lomba apa segala macam gitu kan. Mungkin kalau mau lebih kenapa? Lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk. Panjat pinang gitu buat hiburannya siapa ya Om itu ya. Biar nggak cuma sekedar menjalankan aja, tapi juga secara filosofis juga tahu gitu loh. Biar takut maknanya. gitu kalau korupsi itu takut gitu, kayak salah gitu ngerasanya. Ada ya rasa bersalahnya ya. Iya dong, ya kan di tengah era yang serba begitulah. Ini kalau Anda ngelihat tuh di sana tuh kan banyak tuh. Iya. Orang-orangnya ya. Itu tentara-tentara kita ya Om ya yang itu namanya barisan pelopor. Barisan pelopor. Jadi kayak semacam kalau NU kan punya Ansor gitu ya. Punya Banser, sorry. Iya. Nah, mereka dulu PNI, jadi Partai Nasional Indonesia itu yang didirikan oleh Soekarno, itu PNI. punya
kayak jajaran jajaran pengamanan anak inilah ya. muda lah. mudanya. Namanya barisan pelopor itu. Sesuai dengan ininya Soekarno ya, berikan saya para pemuda. Berapa pemuda, Dok? 10 pemuda akan kugoncangkan matahari. Wow. Dunia ya. Iya. Iya. Wah, menarik sekali. Jadi ini harusnya ini ada di buku sejarah tapi Om. Iya. Biar anak-anak Nah makanya ini juga bisa melihat gitu. sepertinya perlu kita dorong ya supaya pemerintah, para pemangku kepentingan dari ya. dunia pendidikan kita Iya. meninjau kembali nih untuk memasukkan data-data baru ini ke dalam buku-buku pelajaran sekolah. Oke. Gitu. Kalau dengan kondisi saat ini kita nih yang mungkin tadinya nggak tahu foto-foto ini terus akhirnya mau tahu lebih banyak itu di mana Om? Bisa akses di mana? Bisa Om? akses di mana? Ini gambar-gambarnya bisa diakses pertama dari dari Ditjen Kebudayaan yang mereka Ditjen juga punya Kebudayaan. karena tadinya ini akan dipamerkan di Jakarta gitu. Oke. Bisa juga diakses dari sejumlah tempat lain, di kantor Berita Antara juga ada. Di kantor Berita Antara Di ada. kantor Berita Berita. Antara ada. Di tempat saya juga di Yayasan Mata Waktu juga ada. Jadi bisa diakses dengan lebih luas. Dan kalau saya bisa kutipkan sedikit pendapat dari sejarawan senior gitu ya. Ya. Namanya Asfi Marwan Adam. Dia nyebutin nih, seandainya tidak ada gambar yang bisa dihadirkan dari peristiwa pembacaan proklamasi, apakah bangsa Indonesia bisa menyatakan bahwa diri mereka sudah merdeka? Betul. Gitu kan, Betapa jadi- pentingnya betapa sebuah pentingnya foto sebuah itu ya Om ya. Dokumentasi ya. Jadi seeing is Dokumentasi. believing, kurang lebih begitu. Iya, seeing is believing, absolutely. Wow, terima kasih banyak Om Sama-sama. Oscar udah mau mampir dan memberikan kita apa ya Pencerahan ini. pencerahan, Pencerahan. pengalaman-pengalaman yang dimiliki gitu. Om Oscar sekarang